Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan ya di materi selanjutnya, yaitu form dokter ya, form dokter, lalu form obat, form pendaftaran, dan form pemeriksaan. Nah, mungkin sebelumnya di video sebelumnya kita sudah membahas tentang antara menu ya dan form pasien ya. Nah, di sini adalah menjelaskan tentang video selanjutnya. Baik, kita mulai saja. Kita mulai ya. Oke. Nah, di video kali ini kita akan coba buka data dokter ya. Nah, di data dokter atau form dokter ini hampir sama seperti yang ada di pasien ya. Jadi tinggal menyesuaikan tentang datanya saja sesuai yang ada di database-nya. Nah, untuk spesialis mungkin di sini di codingannya tidak ada ya. Tapi kalian bisa masukkan ke dalam item untuk spesialisnya. Nah, mungkin itemnya. Nah, untuk datanya saya coba buka. Nah, untuk menghubungkan ke form dokter ya, jadi kita harus masuk ke dalam menu lalu double klik ya pada data dokter. Nah, kita panggil saja formdokter.show. Nah, sebelum kita memanggil, pastinya kita sudah membuat form dokternya terlebih dahulu. Nah, untuk form dokternya kita coba buka ya. Nah, kita arahin ke dalam spesialis. Nah, tentunya kalau kita masuk ke dalam spesialis ini kosong karena di CB spesialis itu memang isinya itu dari item ya. Nah, untuk mengisi di itemnya kita coba buka propertiesnya ya. Untuk propertiesnya sebentar, ada di sini ya. Kita coba mencari item. Sebentar ya. Posisi itemnya ada di sini ya. Nah, di sini ada item. Lalu kita klik pada titik 3. Nah, untuk memasukkan spesialis, kita coba masukkan ke dalam itemnya, yaitu di sini saya masukkan anak kandungan umum sama penyakit dalam ya. Oke, itu untuk yang spesialis ya. Nah, untuk codingannya mungkin saya jelaskan satu-satu. Kita akan masuk dulu ke codingan data dokter. Seperti biasa ya, setiap form kita harus memanggil importnya terlebih dahulu agar database-nya itu terbaca. Nah, di sini kita mulai dari membuat subtampil, yaitu di sini agar database
yang kita tampilkan apa, ya, yang kita panggil SQL-nya itu apa, ya. Nah, berhubung di sini adalah untuk data dokter, kita memanggil select bintang from T underscore dokter. Ini adalah tabel pasien, tabel dokter yang ada di dalam aksesnya, ya. Jadi ini adalah nama dari tabel dokter yang ada di dalam database akses. Nah, di sini artinya memanggil, ya, select bintang from. Jadi memanggil seluruh data, ya, dari tabel dokter seperti itu. Nah, di sini kita ambil tabel dokter, ini tabel dokter untuk data source-nya, ya, dan yang akan ditampilkan ke data grid, ya. Data grid view 1 namanya. Kalau di saya, ya, itu namanya data grid view 1. Ya, data grid view 1 mana? Yaitu yang ini. Ini adalah data grid view 1. Nah, selanjutnya kosong di sini untuk mengkosongkan, ya. Jadi apabila kita memanggil prosedur kosong, ya, nanti otomatis saat kita mengkosongkan nanti kursornya akan fokus ke dalam tst nama underscore dokter. Lalu untuk ID, nama, alamat, sama nope, ya, spesialis ini akan berubah. Kalau dokter sampai nope ini akan dibersihkan atau kosong, ya, posisinya. Tapi kalau yang CP spesialis ini nanti akan di sini akan ada pilih seperti itu, ya. Akan ada bertuliskan pilih. Jadi bisa dipanggil untuk prosedurnya apabila dibutuhkan. Terus untuk auto ID ini adalah untuk membuat ID secara otomatis, ya. ID dokter. Nah, di sini pertama kita mengkoneksikan terlebih dahulu select bintang from, menampilkan seluruh data dari tabel dokter berdasarkan, ya, ID dokter descending, ya, artinya akan menampilkan sesuai dengan urutan dari terkecil sampai terbesar. Nah, dari pengurutan descending ini nanti akan diurutkan, ya, berdasarkan urutannya, ya. Pastinya yang diurutkan adalah yang kode belakangnya ini, ya. 1, nanti 2, 3, dan seterusnya, ya. Nah, yang diurutkan lalu ditampilkan kemana? Ke TST ID dokter. Jadi TST ID dokter nanti akan secara otomatis. Nah, selanjutnya untuk urutannya yang tetap, ya. Jadi ini adalah urutan tetap. Jadi di sini adalah D00, ya. D00, lalu di sini adalah D0, lalu di sini D. Jadi nanti yang tetap adalah D00, lalu yang paling belakang ini 1, 2, 3, dan seterusnya nanti akan mengulang terus, ya, secara berurutan seperti itu. Nah, apabila terjadi kesalahan, ya, nanti akan dimunculkan ada peringatan apabila datanya itu sudah ada, ya, jadi akan ada peringatan. Nah, selanjutnya di sini untuk form, ya, form loadnya akan ditampilkan atau dipanggil satu-satu. Jadi prosedur yang kita sudah buat nanti akan dipanggil satu-satu ke dalam form loadnya, ya. Ini adalah form load dari form dokter. Jadi untuk form loadnya, ya, atau form loadnya nanti akan memanggil setiap prosedur yang sudah kita buat, yaitu di sini prosedur koneksi tampil sama auto ID, ya. Dan di sini kita nonaktifkan, ya, tst id underscore dokter enable false. Artinya di sini kita akan menonaktifkan agar
TXT atau textbook tersebut itu tidak bisa diklik atau tidak bisa diedit ya. Jadi akan dinonaktifkan untuk pengeditannya. Hanya untuk read only saja ya. Nah, selanjutnya button simpan ya. Ini seperti biasa kita akan menyimpan untuk datanya. Jadi apabila ID dokter atau TST nama dokter ini kosong, nanti akan muncul notifikasi data belum diisi apabila mau disimpan. Dan di sini adalah untuk SQL pada input data atau insert ya. Nah, jadi di sini membacanya adalah menyimpan ya, menyimpan ke dokter ke tabel dokter yang disimpan apa? Yaitu ID dokter, nama dokter, alamat, nomor HP spesialis ya. Nah, ini adalah field yang ada di dalam database-nya. Namanya harus sama ya. Terus di sini adalah TST dokter, TST nama, TST alamat dan sebagainya. Ini adalah untuk apa namanya? Dari mana untuk datanya ya? Dari data inputan atau pengisian TST dokter ya, ID dokter, TST nama, alamat dan sebagainya ya. Jadi ini adalah nama atau name yang ada di dalam VB.net-nya ya. Kalau yang ini adalah penamaan yang ada di dalam database-nya. Jadi jangan kebalik ya. Karena penamaan ini sangat penting sekali. Apabila namanya itu salah, otomatis tidak bisa tersimpan. Nah, untuk penamaan itu penting dalam pembuatan VB.net. Nah, selanjutnya apabila datanya sudah tersimpan, nanti akan muncul data base disimpan ya. Nah, setelah disimpan nanti prosedur akan di sini memanggil ya. Tampil artinya akan menampilkan data yang sudah disimpan itu ke dalam data grid 1. Lalu yang kosong apabila kita sudah simpan, nanti yang kosong, prosedur kosong akan dipanggil, yaitu dari mulai apa namanya, nama ya, terus nomor HP, alamat dan sebagainya itu akan kosong ya, sesuai prosedur kosong yang kita sudah buat ini ya, nanti akan dipanggil. Nah, selanjutnya tadi ya, kosong sudah. Terus untuk kursor nanti akan fokus ke dalam TST nama dokter. Jadi saat kita simpan nanti kursornya akan otomatis mengarahkan ke TST nama dokter. Selanjutnya PT ubah, button ubah ya. Jadi ini adalah tombol untuk mengedit ya atau mengubah. Nah, sama ya seperti simpan. Di sini TST nama dokter sama nomor HP apabila masih kosong, belum maksudnya kita sudah awalnya ada tapi kita mengedit yang kosong, nanti akan muncul di sini ya, ID belum diisi ya, atau data belum lengkap boleh ya. Jadi bisa kalian ubah untuk message booknya. Terus di sini memanggil SQL update ya, ubah ya atau mengupdate tabel dokter ya, set sesuai nama dokternya apa ya, yang ini nama yang ada di dalam database-nya ya, atau field, nama field yang ada di dalam database-nya itu nama dokter, lalu ini nama elemen yang ada di dalam VB.net-nya ya, atau toolbox-nya ya, toolbox-nya namanya apa. Terus ini kita pasang satu-satu ya. Jadi setiap update itu kita memasangkan antara field database dengan nama dari toolbox-nya ya. Jadi harus sesuai. Kalau alamat ya berarti dari inputan atau TST alamat seperti itu. Nomor HP dan sebagainya itu harus sesuai. Nah, apabila sudah kita klik ubah, nanti akan merespon untuk sistemnya ya. Dan di sini akan
menjalankan pesan ubah data sukses. Dan ini untuk perhatian ya, untuk tampilan perhatiannya saja. Selanjutnya akan memanggil prosedur tampil kosong ID, ya sama seperti yang ada di dalam insert ya, seperti itu. Nah, selanjutnya data grid view 1 ya, cell content click, maksudnya ini adalah apabila kita double klik ya, double klik pada data gridnya, nanti akan menampilkan ke masing-masing toolboxnya ya. Nah, fungsi ini adalah untuk saat kita melakukan edit ya, lalu hapus ya, itu kita lakukan itu kita double klik saja untuk data gridnya, data mana yang mau diubah atau dihapus. Nah, contohnya mungkin saya contohkan nanti ya. Button bar, maksudnya ini button baru ya. Jadi button baru saat kita klik baru, nanti kita memanggil prosedur kosong dan auto ID. Artinya untuk ID, nomor ID-nya akan muncul secara otomatis ya, berurutan secara otomatis. Untuk button hapus, ini adalah fungsi untuk menghapus data. Jadi ini hampir sama ya seperti sebelumnya, yaitu apabila TST ID dokter sama nama dokter itu masih kosong, nanti akan munculkan data belum lengkap. Terus di sini jika jika ingin menghapus data ya, berhasil untuk dihapus, nanti akan muncul yakin ingin menghapus data ID dokter. ID dokternya berapa, nanti akan dimunculkan ke sini ya. Sekian nanti akan ditampilkan. Terus apabila kita klik OK ya, ini yes no ya, ada pilihan yes no nanti untuk message box buttonnya. Apabila kita OK atau yes ya, nanti akan menjalankan SQL delete bintang from T dokter. Artinya di sini akan menghapus seluruh data ya dari tabel dokter di mana ID dokternya adalah sekian ya. Jadi yang kita pilih itu ID dokternya itu berapa. Terus di sini call kosong, call tampil ya. Nah, di sini ya sama ya, memanggil apabila kosong, apabila berhasil nanti akan kosong lalu menampilkan datanya yang baru ya. Data grid yang baru nanti akan diupdate ya, otomatis. Nah, ini apabila sudah, nanti kita ulangi lagi biar untuk meyakinkan ya bahwa nanti dikosongkan untuk toolboxnya ya. Jadi kita panggil lagi call kosong. Nah, selanjutnya di sini ya button keluar, yaitu call close saja, kita panggil saja call close. Terus ini enggak ya, spesialis enggak ada. Yes. Nah, delete saja ya. Nah, seperti ini ya. Kita save. Nah, selanjutnya mungkin saya akan jelaskan yang tadi ya. Data grid view 1 cell content click. Jadi artinya apabila kita ingin mengedit ya atau ubah, lalu untuk hapus juga, itu kita harus double klik atau menampilkan dulu data yang mau diedit yang mana atau yang dihapus yang mana. Oke, kita coba masuk ke dalam dokter. Nah, tadi ya, kita harus double klik agar datanya muncul dulu, baru kita bisa ubah atau hapus. Nah, seperti ini. Pak, kalau diklik kok gak bisa masuk gitu kan biasanya ya. Kita cari mungkin
klik salah satu field ya, yang mana agar bisa masuk. Nah, ini kan susah ya. Nah, seperti ini. Jadi double kliknya harus pas tuh. Jadi harus klik, double klik, lalu kita bisa melakukan contohnya anak gitu kan, untuk yang Joni. Terus kita ubah. Nah, oke, seperti itu ya. Dia akan muncul atau bisa diubah untuk datanya. Oke, itu keluar. Nah, selanjutnya itu untuk yang dokter ya. Terus yang selanjutnya yang seperti poli ya. Yang mana? Poli ya. Poli. Nah, seperti poli terus obat ya, itu kan belum dibuat ya. Nah, nanti kalian bisa buat sendiri ya, sesuaikan saja karena di database-nya itu sudah ada ya, tinggal kalian buat formnya saja ya, untuk form poli sama form obat. Kalau ya, kalau obat sepertinya sudah ada ya, cuma yang form polinya yang belum ada ya. Nah, yang untuk yang obat ini sama saja seperti apa namanya yang sebelumnya ya. Nah, untuk jenisnya juga kita di sini apa namanya, item ya, memberikan item. Di sini adalah numerik sama paten. Jadi kalian bisa memberikan untuk CB jenisnya yaitu numerik sama paten. Sudah ya, kode obat, nama, jenis, jumlah, harga. Terus mungkin saya akan jelaskan tentang codingnya. Nah, di sini seperti biasa ya, di sini kita menampilkan ya semua data dari tabel obat ya. Kita memanggil dari database-nya dengan menggunakan import sistem data oleh DB. Lalu di sini seperti biasa juga kita membuat prosedur kosong ya. Terus kita panggil ya di load-nya ya. Di load-nya itu masing-masing prosedur yang kita sudah buat. Lalu di sini sama ya, kita mematikan atau menonaktifkan agar untuk tst kode underscore obat ini adalah read only saja. Terus untuk auto ID membuat kode ya, kode ID-nya secara otomatis. Select bintang from T obat order by kode obat descending ya. Penjelasannya masih sama. Nah, pokoknya kodenya itu diulang-ulang ya. Jadi jangan apa namanya, jangan bingung. Tinggal kalian copy paste saja sebenarnya dari form yang apa namanya, yang sudah dibuat ya kan. Tinggal kita edit saja untuk dari SQL-nya, lalu untuk apa nama dari field pada database-nya itu tinggal kita edit saja. Kita sesuaikan dengan yang kita buat untuk formnya. Terus untuk button simpan ini sama ya, sama saja isinya, ubah juga sama, data grid view 1 cell content click itu sama juga, baru sama, hapus juga sama. Nah, udah sama semua ya, tinggal kita input saja. Untuk form obatnya itu sama. Terus mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan yang ini ya, pendaftaran. Nah, di pendaftaran ini kita Nah, di pendaftaran ini ya, yang penting kita harus tahu tentang penamaannya. Jadi ya, penamanya harus jelas ya. Di sini untuk nama poli ya, nama poli, nama dokter,
spesialis ya, nama pasien, alamat, jenis kelamin, nomor HP itu kita buat ya dengan menggunakan label. Jadi penamaannya ini sudah saya berikan ya, label LBL nama underscore poli, LBL nama underscore dokter, LBL spesialis ya. Nah, ini LBL ini kita menggunakan toolboxnya itu label ya. Jadi jangan salah memberikan ya. Nah, label ya. Jangan salah memberikan pada toolboxnya. Ya, jadi kita membuat label. Nah, seperti ini ya. Label ya. Cuma di sini itu yang beda dari bordernya saja. Nah, bordernya ini kan kalau yang ini itu bordernya adalah border style ya, fix 3 dimensi ya, fix 3 dimensi. Nah, kalian bisa pilih klik pada labelnya, kita pilih fix 3 dimensi. Nah, selanjutnya yang ini juga kalau kita buat ya yang bagian border style ini kan noun ya. Kalau seperti noun, kalau kita pilih yang fix 3 dimensi nanti akan berubah seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi harus diatur untuk apa namanya? Untuk tampilan stylenya ya, border stylenya. Border style ya. Jadi fix 3 dimensi. Nah, itu untuk membuat label ya. Nah, jadi di sini apabila kita mendaftar ya, mendaftarnya itu hari ini, otomatis nanti pemeriksaan juga hari ini juga. Jangan sampai pemeriksaannya itu terlewat ya, atau mungkin sebelumnya ya, itu nggak bisa. Jadi harus tanggalnya pun harus sesuai, karena di sini SQL-nya saya membuat agar apa namanya, data dari tanggalnya itu harus sesuai dari pendaftaran agar bisa melakukan pemeriksaan ya. Nah, selanjutnya untuk poli terus ID dokter nanti akan ada apa namanya, coding tambahan agar bisa menampilkan secara otomatis ya. Jadi sama ID polinya nih, kita contohkan saja. Kita masuk ke dalam pendaftaran. Nah, ini ya. Jadi kalau kita pilih ID poli, nanti otomatis ya nama poli akan keluar. Nah, begitupun juga dengan ID dokter. Kita klik nanti akan muncul ID dokter. Terus untuk nomor kamedis ya. Jadi saat kita apa namanya, masukkan nomor kamedis nih, nomor kamedis apa ya, RM ya. Oh, nggak ada ya, kalau sama tidak ada nanti akan muncul data tidak ada seperti itu. Jadi mungkin saya coba lihat dulu data pasien. Nah, di sini M001 ternyata ya. Nah, berarti kita masukkan M001. Oke, kita klik baru dulu sampai nomornya muncul. Nah, kalau udah muncul seperti ini harus muncul ya. Jadi kita munculkan saja. Ini pilih M001. Enter. Nah, saat kita enter nanti akan otomatis ya, nama pasien, alamat, jenis kelamin, nomor HP. Nah, gunanya untuk apa kita tampilkan? Gunanya adalah untuk mengecek ya, mengecek apakah data itu sesuai apa tidak ya. Kita validasi ulang. Nah, jadi yang tersimpan itu tidak nama pasien, alamat dan sebagainya ya, tapi yang tersimpan adalah nomor kamedisnya saja ya. Terus ini dari nomor daftarnya ya.
tanggal daftar, ID dokternya, terus nomor RM, ID polinya itu akan disimpan ya. Tapi untuk data secara ringkasnya itu tidak tersimpan karena sudah mewakili satu-satu ya untuk ID-nya. Seperti itu ya. Oke, kita akan masuk ke dalam codingannya. Nah, di dalam codingannya ini seperti biasa kita menampilkan dari oleh DB ya, agar nanti akan terpanggil untuk prosedur subtampilnya. Nah, selanjutnya di sini memanggil data dari tabel pendaftaran. Ini juga sama ya, masih kita membuat prosedur kosong ya, hampir sama. Terus tapi di sini ya yang membedakan adalah isian atau tampilannya saja ya. Jadi kalau sama di sini label nama, nanti akan ada stripnya seperti ini. Jadi ini adalah tampilan saja apabila kita klik kosong. Terus muncul poli. Nah, belum, mungkin ada yang di tutorial itu belum ada muncul poli ya. Tapi dibuat saja sama halnya kita membuat muncul dokter. Nah, seperti itu ya. Jadi harus dibuat dulu. Terus untuk loadnya kita di sini data time picture 1. Oke, data time picture 1 ini adalah dari tanggalnya ya. Jadi di sini gunanya adalah untuk mengubah format agar sesuai. Jadi apabila formatnya itu English ya kan, pastinya kan bulan dulu ya, baru tanggal, lalu tahun gitu kan. Nah, kita di sini mengubah dari tanggal, bulan sama tahun. Jadi urutannya kita akan menyesuaikan. Ya, jadi kita di sini akan mengubah format pada tanggalnya. Terus prosedurnya kita panggil satu-satu ya di dalam loadnya. Lalu untuk txt nomor enable ini adalah untuk mematikan ya. Jadi kalau kita tadi start ya, mulai, nanti akan read unlist saja untuk txt nomornya. Nah, selanjutnya ini sudah ya. Ini kan muncul poli ya. Kita panggil kan. Nah, ini sudah kita buat muncul poli, muncul dokter juga sama. Terus di sini koneksi auto ID ya. Di sini membuat auto ID secara otomatis ya. ID dari tabel pendaftaran atau nomor daftar ya. Ini kita buat secara otomatis. Button baru ya sama ya. Muncul dokter. Nah, ini sudah dibuat ya. Muncul dokter. Mungkin kalau di tutorial belum dibuat saja. Terus txt nama. Nah, mungkin di sini ada yang terpotong, tapi nanti saya akan berikan yang ada di dalam notepad seperti panjangnya seperti apa untuk codingannya ya, karena biasanya ada yang terpotong. Terus ini untuk CB nama dokter, artinya ini adalah untuk memanggil ya, memanggil saat kita memanggil ID dokternya berapa, nanti akan secara otomatis munculin nama dokter sama spesialis di toolbox LBL nama dokter sama LBL spesialis ya, seperti itu. Nah, yang dimunculin apa? Yaitu ID dokternya. Nah, dimunculin di mana? Di CB ID dokter, seperti itu ya. Ini akan otomatis. Selanjutnya txt RM key press, artinya saat kita key press atau enter ya, nanti akan muncul secara otomatis ya. Kita tuliskan, nah di sini ya, memanggil select bintang from tabel pasien, di mana nomor RM yang kita inputkan apa. Nanti apabila sesuai, nanti akan muncul nama pasien ya. Ini nama dari
field yang ada di dalam VB-Net-nya, lalu kita sandingkan ke dalam toolbox, ya, penamaan dari toolbox-nya yang dimunculkan, yang nantinya akan dimunculkan itu di bagian mana. Nah, nanti akan kita soundingkan satu-satu. Terus apabila datanya tidak ada, ya kan, otomatis di sini akan muncul data tidak ada, seperti itu. Oke, selanjutnya data grid view 1. Nah, di sini adalah untuk memunculkan, ya, tadi ya, saat kita ingin mengedit atau menghapus, nanti akan kita munculkan satu-satu. Terus simpan, ya, sama halnya seperti sebelumnya. Di sini yang berbedanya adalah kita mengatur formatnya, jangan lupa, ya, format dari data time picture 1, picker, ya, 1. Nah, di sini tanggal, bulan, tahun. Ini kurang 1, ya, y harusnya 4, ya. Nah, seperti ini. Nah, ini, ya, yang panjang mungkin nanti disesuaikan saja. Terus yang data click view ini ubah untuk edit data atau update data, ya, sama seperti sebelumnya. Terus hapus juga sama. Button keluar untuk close. Nah, CB Poly ini untuk menampilkan nama poly secara otomatis, ya. Jadi di sini saya lagi bintang from tabel poly, di mana ID poly yang kita pilih adalah sebagai berikut, gitu kan. Apabila nanti ID polynya kita panggil, nanti akan menampilkan nama polynya, ya. Ke mana? Ke dalam LBL nama underscore poly, seperti itu. Oke. Mungkin itu yang saya sampaikan pada video kali ini. Selanjutnya mungkin saya akan membahas tentang form pemeriksaan, ya. Terima kasih sebelumnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.